Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mahasiswa pendidikan profesi guru prajabatan gelombang 2 tahun 2023 bidang studi pendidikan matematika dari Universitas Negeri Semarang yang akan mempresentasikan tentang topik 4 ruang kolaborasi pendidikan berkelanjutan berbasis konservasi dan teknologi. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 8 yaitu Ira Aulia, Lisa Rosamina, dan Muhammad Hanif Ibrahim. Pandangan tentang teknologi dalam pembelajaran berkelanjutan oleh setiap kelompok. Baiklah, pandangan tentang teknologi dalam pembelajaran berkelanjutan oleh tiap kelompok. Yang pertama, ada peran teknologi dalam pembelajaran. Teknologi dalam pembelajaran berkelanjutan memberikan kesempatan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan terhubung dengan dunia nyata. Dengan pemanfaatan teknologi, peserta didik dapat mengakses sumber belajar yang lebih beragam, memperluas wawasan, serta mengembangkan keterampilan yang relevan dengan tuntutan zaman. Yang kedua, ada dampak positif dan negatif dari teknologi dalam pembelajaran berkelanjutan. Yang pertama, dampak positif meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran berkelanjutan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap sumber belajar yang beragam dan relevan. Selanjutnya, inovasi dalam pembelajaran. Teknologi memungkinkan terciptanya pendekatan pembelajaran yang inovatif, mendukung pembelajaran peserta didik, dan memfasilitasi akses yang lebih luas terhadap pendidikan berkualitas. Yang terakhir adalah fleksibilitas pembelajaran. Teknologi memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel, termasuk pembelajaran jarak jauh yang dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua adalah dampak negatif teknologi dalam pembelajaran berkelanjutan. Gangguan fokus, yaitu banyaknya informasi menarik di internet, dapat membuat peserta didik kehilangan fokus saat pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, ketergantungan. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga dapat menyebabkan ketergantungan pada teknologi, yang jika tidak diatur dengan baik dapat mengganggu proses pembelajaran. Yang terakhir adalah ketidakseimbangan penggunaan, yaitu penggunaan teknologi yang tidak terkendali dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara kemudahan dan dampak negatif teknologi yang perlu diatasi dengan pengawasan dan arahan yang tepat. Oke, selanjutnya, teknologi merupakan aspek yang sangat penting dalam pembelajaran berkelanjutan, khususnya bagi pendidik profesional. Kemajuan teknologi dapat memajukan sektor pendidikan di Indonesia dengan memungkinkan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Peserta didik dapat memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan bakat dan minat mereka, baik secara kognitif maupun non-kognitif. Akses terhadap pengetahuan global melalui internet membuka peluang bagi peserta didik untuk belajar lebih dari sekadar kurikulum yang diajarkan di sekolah. Next, untuk tenaga pendidik dan kependidikan, dapat menggunakan teknologi untuk membuat media pembelajaran yang menarik dan efektif. Dengan demikian, teknologi dapat menjadi alat bantu yang sangat berharga dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan memfasilitasi interaksi antara guru, peserta didik, dan orang tua. Orang tua juga dapat memanfaatkan teknologi untuk memantau perkembangan belajar anak-anak mereka. Dengan adanya teknologi seperti email dan aplikasi khusus, orang tua dapat lebih terlibat dalam proses pembelajaran anak mereka dan berkomunikasi dengan guru secara lebih efisien. Selanjutnya pandangan tentang teknologi dalam pembelajaran berkelanjutan menurut saya, yang pertama adalah pembelajaran menarik dan interaktif. Guru dapat menggunakan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan dinamis bagi peserta didik. Selanjutnya, fleksibilitas dan relevansi pembelajaran. Teknologi memungkinkan pembelajaran yang fleksibel dan relevan dengan kebutuhan peserta didik dengan akses ke berbagai sumber belajar digital. Selanjutnya, keterlibatan aktif peserta didik. Melalui teknologi,
peserta didik terlibat secara aktif dalam pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas, melalui diskusi online atau proyek kolaboratif. Selanjutnya, pengukuran kemajuan pembelajaran. Guru dapat dengan mudah mengukur kemajuan peserta didik dan memberikan umpan balik lebih cepat melalui berbagai alat evaluasi digital. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas pembelajaran. Menggunakan teknologi membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif, inovatif, dan adaptif bagi peserta didik. Yang selanjutnya adalah peran teknologi dalam pembelajaran berkelanjutan, layaknya tim pengembang kualitas layanan pendidikan bagi siswa. Yang pertama adalah akses ke berbagai sumber belajar. Teknologi memungkinkan akses mudah ke berbagai sumber belajar digital seperti e-book, video pembelajaran, dan sumber daya pembelajaran online lainnya. Ini memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri dimanapun dan kapanpun. Yang kedua adalah media pembelajaran yang interaktif. Melalui teknologi, guru dapat membuat media pembelajaran yang menarik dan interaktif sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan peserta didik dapat terlibat secara langsung dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi. Guru dapat memanfaatkan platform pembelajaran untuk menyesuaikan materi dan kecepatan pembelajaran sesuai dengan tingkat pemahaman individu peserta didik. Selanjutnya, kolaborasi dan komunikasi. Teknologi memungkinkan kolaborasi antara peserta didik dan guru, serta antar sesama peserta didik melalui platform daring yang memfasilitasi diskusi, proyek bersama, dan berbagi informasi, memperkaya pengalaman belajar melalui interaksi sosial. Selanjutnya, evaluasi dan umpan balik. Alat evaluasi digital memungkinkan guru memberikan umpan balik secara langsung kepada peserta didik dan melacak kemajuan belajar mereka secara terperinci. Selanjutnya, pengembangan keterampilan digital. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran berkelanjutan membantu peserta didik mengembangkan keterampilan digital seperti pencarian informasi, analisis data, dan kolaborasi online yang penting untuk masa depan. Selanjutnya, pembelajaran mandiri. Platform pembelajaran daring memungkinkan peserta didik untuk belajar secara mandiri, memungkinkan mereka mengeksplorasi minat dan bakat mereka sendiri. Ini mendorong rasa tanggung jawab dan kemandirian dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, mengatasi hambatan geografis dan fisik. Teknologi memungkinkan pembelajaran berlangsung tanpa terkendala oleh batasan geografis atau fisik. Dengan pembelajaran daring, peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran dan berinteraksi dengan guru dari mana saja, bahkan dari wilayah yang terpencil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.